Kekaisaran Maurya adalah kekaisaran kuno yang mencakup sebagian besar India modern. Kekaisaran ini didirikan pada sekitar tahun 322 sebelum Masehi oleh Chandragupta Maurya. Kekaisaran Maurya mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Kaisar Ashoka. Namun, setelah masa pemerintahan Ashoka, kekaisaran mulai mengalami fragmentasi dan sampai akhirnya runtuh pada sekitar abad kedua sebelum Masehi. Sebelum Kekaisaran Maurya berdiri, Kekaisaran Nanda yang terpusat di wilayah Magadha memerintah di sebagian besar anak benua India. Kekaisaran Nanda merupakan sebuah kekaisaran yang besar dan kuat secara militer maupun ekonomi. Kekaisaran ini dipimpin oleh Kaisar Dhanananda. Pada suatu hari, Chanakya, seorang guru, penulis, ahli strategi dan penasihat kerajaan yang berasal dari Taksasila, pergi ke Pataliputra, ibu kota Kekaisaran Nanda. Tujuan kedatangan beliau adalah untuk mengabarkan akan invasi Alexander Agung dari kerajaan Makedonia. Namun, beliau malah mendapat hinaan dari Kaisar Dhanananda. Hal ini membuat Chanakya mengutuknya dan ingin membalas dendam dan bersumpah akan menghancurkan Kekaisaran Nanda. Karena ancaman tersebut, Dhanananda memerintah akan penangkapan Chanakya. Chanakya melarikan diri kembali ke Taksasila untuk bekerja sebagai guru. Pada suatu saat, dalam perjalanannya, Chanakya melihat sekelompok pemuda yang bermain akting antara raja dan rakyatnya. Salah satu dari pemuda tersebut adalah Chandragupta Maurya yang memerankan tokoh sebagai raja. Chanakya terkesan pada Chandragupta dan melihat potensinya sebagai seorang pemimpin. Kemudian, Chanakya membawa Chandragupta ke Taksasila untuk diajari tentang ilmu kenegaraan dan pemerintahan. Setelah beranjak dewasa, Chandragupta dibantu Chanakya mulai merekrut dan mencaplok republik militer lokal seperti Yaudhaya yang telah melawan pasukan Alexander Agung. Dengan cepat, pasukan Maurya bangkit menjadi kekuatan besar di bagian barat Laut India. Selanjutnya, pasukan Maurya langsung menuju ke ibu kota Nanda, Pataliputra untuk melancarkan invasi. Namun, di sini pasukan Nanda berhasil memukul mundur Maurya. Karena kegagalan ini, Maurya mematangkan strategi dengan menguasai dahulu wilayah-wilayah perbatasan Pataliputra. Dan sampai akhirnya, pasukan Maurya kembali mengepung dan berhasil menguasai Pataliputra setelah beberapa percobaan. Ada pendapat berbeda terkait nasib Raja Nanda. Beberapa legenda menyatakan Raja Nanda ditangkap kemudian diasingkan, sementara yang lainnya menyatakan bahwa ia telah terbunuh. Dengan kekalahan Raja Nanda, Chandragupta mengakhiri dinasti Nanda dan mendirikan Kekaisaran Maurya di tahun 322 sebelum Masehi. Setelah kekaisarannya berdiri, dibantu Chanakya sebagai penasihat, pasukan Maurya mulai menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai orang Yunani. Chandragupta Maurya berhasil merebut wilayah lembah Indus yang sebelumnya dikuasai oleh Sentral Yunani, Eudemus, dan Phaeton pada tahun 317 sebelum Masehi. Kemudian, Chandragupta menginvasi wilayah Punjab yang merupakan bekas wilayah Kaisar Alexander. Hal ini membuat Kaisar Chalukya yang dipimpin oleh Salukos I Nikator berusaha merebut kembali wilayah Punjab dari Kekaisaran Maurya di tahun 305 sebelum Masehi. Hal ini menyebabkan Perang Seleukis Maurya. Pertempuran ini dimenangkan oleh Maurya dan membuat pasukan Seleucus mundur ke daerah pegunungan Afghanistan. Di tahun 303 sebelum Masehi, kedua pemimpin memutuskan untuk membuat perjanjian damai. Perjanjian ini membuat Maurya mendapatkan wilayah dari Prapomicedae, Arakosia, dan Gedrusia. Di sisi lain, Seleucus mendapat 500 ekor gajah perang dari Maurya. Mereka juga menyetujui diadakannya aliansi pernikahan antara anak dari Seleucus dengan Chandragupta. Sejak perjanjian dan aliansi pernikahan, hubungan diplomatik terjalin di antara dua kekaisaran ini. Dan beberapa orang Yunani, salah satunya sejarawan Megasthenes, dikirim untuk menjadi duta besar di Kekaisaran Maurya. Pada tahun 293 sebelum Masehi, Chandragupta memutuskan untuk mengikuti seorang guru Jain, Bhadrabahu. Beliau dikatakan hidup sebagai biarawan Jain di Sravana Belagola untuk beberapa tahun. Hingga akhirnya, beliau melakukan praktik salehana atau berpuasa hingga meninggal dalam ajaran Jainisme. Di tahun 297 sebelum Masehi, Bindusara, anak dari Chandragupta yang baru berusia 22 tahun, menjadi pewaris Kekaisaran Maurya yang sekarang terdiri dari bagian utara, tengah, dan timur India, dengan beberapa bagian dari Afghanistan dan Balochistan. Di masa pemerintahnya ini, beliau memperluas wilayah Kekaisaran Maurya hingga ke bagian selatan India, dibantu oleh Chanakya yang sekarang masih menjabat sebagai penasihat. Bindusara berhasil menundukkan hingga 16 kerajaan atau negara bagian di bawah pimpinan Kekaisaran Maurya. Bindusara tidak menaklukkan kerajaan-kerajaan Tamil di bagian paling selatan India, seperti Cholas, Pandyas, dan Cheras karena dipercaya Kekaisaran Maurya memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Selain kerajaan-kerajaan tersebut, Kalingga merupakan kerajaan di India yang belum ditaklukkan oleh Bindusara.
untuk kehidupan lebih lanjut dari Bindusara tidak didokumentasikan sampai kehidupan ayahnya, Chandragupta. Hingga akhirnya, pada tahun 273 sebelum Masehi, Bindusara meninggal dunia, dan menyusul kematiannya ini, terjadi 4 tahun perselisihan kekuasaan hingga pada tahun 268 sebelum Masehi, Asoka yang merupakan anak dari Bindusara dinobatkan sebagai Kaisar Maurya yang baru. Di masa mudanya, Asoka terkenal sebagai panglima yang berhasil menumpas pemberontakan di Taksasila. Sebagai seorang kaisar, beliau sangatlah ambisius dan agresif. Salah satu contohnya adalah saat Asoka memimpin invasi ke dataran Deccan di bagian selatan India yang dikuasai suku Telugu. Penaklukan terbesar dan menjadi peristiwa penting bagi hidupnya adalah penaklukan Kalingga di tahun 262 sampai 261 sebelum Masehi, yang belum sempat ditaklukkan ayahnya, Bindusara. Kaisar Asoka memimpin secara langsung invasi ini. Perang yang terjadi sangatlah berdarah dan panjang. Kalingga melawan sampai titik darah penghabisan, namun akhirnya gugur. Meskipun pasukan Asoka berhasil mengalahkan pasukan Kalingga, yang terdiri dari tentara kerajaan dan unit sipil, diperkirakan sekitar 100.000 tentara dan warga sipil terbunuh dalam peperangan yang sengit tersebut, termasuk lebih dari 10.000 pasukan Asoka sendiri. Ketika Asoka menyaksikan sendiri kehancuran yang terjadi, beliau mulai merasa menyesal. Setelah penaklukan Kalingga, Asoka memeluk ajaran Buddha dan meninggalkan perang. Asoka menerapkan prinsip-prinsip ahimsa dengan melarang pemburuan, meninggalkan kekerasan, dan hidup secara harmonis antara satu sama lain. Selain itu, beliau memerintah kekaisarannya agar lebih berfokus pada pekerjaan umum dan membangun kekaisaran daripada memperluasnya. Beliau juga mengirim para biksu ke Suvana Bumi atau Myanmar, Sri Lanka, hingga Yunani. Misi dari para biksu ini adalah untuk menyebarkan ajaran moral, etika, dan kebijaksanaan Buddha, serta membawa perdamaian dan rekonsiliasi di antara berbagai kelompok masyarakat. Salah satu hal yang terkenal dari Kaisar Asoka adalah maklumat-maklumatnya yang ditulis di pilar-pilar dan bebatuan. Maklumat-maklumat ini kebanyakan berisi tentang pandangan beliau terhadap Dharma dan membahas tentang program reformasi yang beliau kembangkan serta prinsip-prinsip moral yang beliau anjurkan dalam upayanya untuk membangun masyarakat yang adil dan berberi kemanusiaan. Kaisar Asoka juga membuat hukum-hukum kekaisaran yang mengatur rakyatnya yang jelas tertulis di ruang publik di atas batu dan pilar tersebut. Prasasti-prasasti ini tersebar di wilayah India, Bangladesh, Nepal, Afghanistan, dan Pakistan saat ini. Kekaisaran Maurya sangat ketat dalam pengumpulan pendapatan yang kebanyakan dari perpajakan. Namun, Kekaisaran Maurya juga serius dalam mendanai berbagai proyek pekerjaan umum untuk meningkatkan produktivitas. Kaisar Asoka mensponsori pembangunan ribuan jalan, saluran air, kanal, rumah peristirahatan, rumah sakit, dan berbagai jenis infrastruktur lainnya. Karena model pemerintahnya yang didasarkan pada perdamaian dan membantu menyatukan budaya kekaisaran yang sangat beragam, Asoka mendapat gelar agung. Beliau menjadi sosok inspirasi yang ideal di India bahkan sampai zaman modern sekarang. Setelah Asoka meninggal di tahun 232 sebelum Masehi, para penerusnya tidak cukup mampu untuk mempertahankan kekaisaran. Salah satu alasan mengapa Kekaisaran Maurya kehilangan banyak wilayah adalah dikarenakan wilayah yang sangat luas. Hal ini mengakibatkan kurangnya hubungan antara provinsi-provinsi dengan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan melemahnya kontrol atas wilayah-wilayah tersebut, karena Kekaisaran Maurya mempunyai pemerintahan yang sangat terpusat, sehingga kondisi kuat lemahnya pemerintahan utama sangat berpengaruh ke daerah kekuasaan. Sampai akhirnya, di tahun 185 sebelum Masehi, Priyadrata, Kaisar Maurya saat itu, dibunuh oleh saudaranya sendiri, Pushyamitra Sungga. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kekaisaran dan dinasti Maurya, serta berdirinya Kekaisaran Sungga.